Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Noviana, NIM 19 Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kembali pembelajaran pada sesi keempat, yaitu tentang masalah kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar pusat perhatian pemerintah dimanapun. Kemiskinan merupakan gambaran kehidupan di banyak negara berkembang yang mencakup lebih dari 1 miliar penduduk dunia. Kemiskinan merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi nasional suatu negara atau situasi global. Globalisasi ekonomi dan bertambahnya ketergantungan antar negara tidak hanya merupakan tantangan dan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi serta pembangunan suatu negara, tetapi juga mengandung resiko dan ketidakpastian masa depan perekonomian dunia. Menurut Kunarjo dalam Badrul Munir, suatu negara dikatakan miskin biasanya ditandai dengan tingkat pendapatan per kapita rendah, mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah atau lebih dari 2% per tahun. Sebagian besar tenaga kerja bergerak di sektor pertanian dan terbelenggu dalam lingkaran setan kemiskinan. Kemiskinan juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah negara Indonesia. Dewasa ini sebelumnya jumlah penduduk miskin terus berkurang secara absolut. Penyebab terjadinya kemiskinan di Indonesia yaitu kemiskinan tidak ada asap jika tidak ada api merupakan istilah yang untuk menggambarkan sebab akibat terjadinya kemiskinan. Tentu tidak datang tiba-tiba, tetapi ada proses yang panjang dan berkelanjutan sehingga terjadi kemiskinan. Berikut ini merupakan sebab-sebab terjadinya kemiskinan. Yang pertama, kurang tersedia lapangan kerja. Individu yang tidak memiliki pekerjaan yang baik, tetap, dan kontinu tentu akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jangankan mencukupi kebutuhan sekunder hingga tersier, kebutuhan primer saja susah untuk dipenuhi. Bisa dibayangkan jika kondisi ini terjadi pada individu-individu lain dalam jumlah yang besar, negara tersebut pasti menghadapi masalah kemiskinan yang serius. Oleh karena itu, pemerintah sudah seharusnya mengelola ketersediaan lapangan kerja dengan baik dan meningkatkan jumlah entrepreneur yang handal dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, sehingga stok lapangan kerja bisa menampung banyaknya tenaga kerja. Yang kedua yaitu kurangnya pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pendidikan di Indonesia mempunyai beberapa tujuan, diantaranya mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi insan yang mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak hanya itu, pendidikan juga diperlukan agar siswa berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, menjadi warga-warga yang demokratis dan bertanggung jawab. Dengan tujuan-tujuan di atas, pendidikan sangat diperlukan untuk kemajuan seseorang. Kurangnya pendidikan yang diterima seseorang bisa mengurangi perkembangan potensi seseorang. Seseorang yang berpendidikan tinggi setidaknya memiliki peluang yang lebih besar untuk menumbuhkan jiwa inovasi, cara negosiasi, cara berpikir ilmiah dan logis, attitude, cara adu argumen, cara menyelesaikan masalah, cara mencari relasi yang strategis, dan lain-lain. Seseorang yang kurang berpendidikan akan kehilangan kesempatan-kesempatan tersebut, terutama ketika memasuki dunia kerja. Dia akan kalah bersaing dengan rival-rivalnya. Bisa dibayangkan jika banyak individu yang kurang pendidikan dalam suatu negara. Yang ketiga yaitu terjadi konflik atau kerusuhan. Terjadinya konflik atau kerusuhan dapat mengganggu kestabilan negara, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertanahan dan keamanan. Kerusuhan dapat menurunkan produktivitas masyarakat sehingga perdagangan domestik dan ekspor menjadi lesu. Hal ini menjadi akibat pada melambungnya harga pada beberapa barang atau jasa. Keamanan menjadi terganggu karena tidak jarang terjadi penjarahan pada warung, toko, pabrik, kantor, kebun, sawah, hutan, dan lain-lain. Akibatnya pelaku ekonomi. Adapun jenis-jenis kemiskinan di Indonesia, yang pertama itu kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang mendeskripsikan individu-individu yang tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan
ditetapkan oleh negara, atau bisa juga diartikan seperti keadaan individu yang berpenghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya. Yang kedua, kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang belum merata sehingga belum dapat menjangkau seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, di sebagian daerah ada penduduknya yang memiliki ketimpangan pendapatan meskipun kondisi seorang penduduk sudah berada di atas batas garis kemiskinan, tetapi tetap melihat miskin karena rata-rata pendapatan mereka kemiskinan. Ketiga yaitu kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang berbentuk karena kebiasaan masyarakat yang menjadi budaya, baik itu dari nilai-nilai yang diusung pemikiran maupun cara kerja. Contoh kemiskinan kultural yang banyak terjadi di masyarakat sebagai berikut. 1. Malas. Yang kedua, etos kerja yang rendah. Yang ketiga, mudah menyerah pada nasib. Yang keempat, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kelima, menolak adanya kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang keenam, menggantungkan bantuan dari pihak lain termasuk pemerintah. Yang ketujuh, minder. Yang kedelapan, suka foya-foya, konsumtif berlebihan. Dan yang kesembilan, suka mencuri dan memilih jalan pintas untuk akses. Yang kesepuluh, mengandalkan harta warisan orang tua. Yang kesebelas, tidak berdiri di atas kaki sendiri alias tidak mandiri. Dan yang keempat yaitu kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang berasal dari struktur sosial yang tersemat pada golongan masyarakat tertentu dan memungkinkan terjadinya kondisi di mana mereka tidak dapat menggunakan sumber daya yang sebenarnya tersedia untuk mereka. Contoh kemiskinan struktural yang banyak terjadi di masyarakat yaitu sebuah daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah tetapi masyarakat tidak dapat menikmati kekayaan tersebut. Demikian hasil materi saya. Mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.